Wilujeng Sumping, Kak Bapak Ibu, Akang Teteh semua, alhamdulillah di pagi yang rada mendung ini, mudah-mudahan nggak turun hujan besar juga. Biasanya pada zuhur ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang memperkenalkan juga mungkin Pak Bu ya. Ini adalah Sekretariat Hayu Maca. Mimpinya kita ke depan adalah kita pengen ini jadi sebuah wadah kegiatan literasi di Kota Cimahi khususnya. Itu jadi kita mungkin menamakan ini sebagai Hayu Maca Literasi Hub gitu ya. Wadah tempat kegiatan literasi untuk warga Cimahi dan sekitarnya. Hari ini kita berkegiatan bedah buku. Insya Allah sih kedepannya kita juga pengen ada beberapa kegiatan yang lain yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sosial medianya kita, Hayu Maca official kalau di IG, Hayu Maca di FB. Jadi selamat datang Bapak Ibu, Akang Teteh semua di Sekretariat Hayu Maca. Dan hari ini kita akan membahas tentang sejarah. Orang-orang Cimahi kebanyakan umumnya gitu ya paremen obor gitu. Sebetulnya Cimahi teh latar belakang kisahnya seperti apa gitu ya. Bahkan tokoh-tokoh yang sekarang jadi nama jalan gitu nggak tahu gitu teh siapa sih Usman Domiri teh, siapa sih Daeng teh, siapa sih HMS Mintarja yang rumahnya sebetulnya ada di seberang kita. Jadi salah satu tokoh yang jadi nama jalan kalau kita mau masuk tol itu jalan HMS Mintarja, itu rumahnya di depan kita Pak. Menteri Sosial di zaman Soeharto ya tahun 70-an. Nah, kita juga kedatangan tamu-tamu istimewa. Ini ada Wadadang dari forum penanganan bencana, tokoh penanganan bencana Jawa Barat. Ini Wadadang. Kami sangat berterima kasih pada Bapak Ibu dan Akang Teteh yang hadir pada hari ini. Kita mengguar sebuah buku yang kemarin sebetulnya sudah di launching ya Kang. Saya sendiri belum tamat ini bacanya karena keburu kebanjur kopi Pak. Belum tamat bacanya keburu kopi ya. Gitu, dan di dalamnya luar biasa. Nah, sebetulnya di dalam agenda kita ada 3 pengulas buku pada hari ini. Yang pertama Dr. Mifrahul Falah, sejarawan dari Unpad. Yang kedua adalah putri penulis yaitu Ibu Pipit Senja. Mungkin kalangan angkatan saya mah hafal lah ya Ibu Pipit Senja. Saya juga baru kadiekeun Kang Mek apa bahwa beliau teh adalah putra dari pejuang Cimahi gitu ya ternyata. Dan yang ketiga Kang Andreas Arifin dari penerbit Katarsis. Kegiatan ini akan dibuka oleh ketua dari Cimahi Heritage yang akan noroweco seputar sejarah Cimahi, mungkin nanti berkaitan juga dengan Praha Cimahi. Mangga kepada Kang Mek kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Akang Teteh, Ibu, Bapak semua yang hadir di acara ini. Ya, ini sebetulnya upaya kita untuk kemudian bisa memasyarakatkan isi dari buku Prahara Cimahi. Semenjak di launching Rabu lalu bertepatan dengan 10 November 2021, sebetulnya tugas kita itu sudah selesai. Secara secara formal administratif gitu ya. Peluncuran sudah selesai, tapi ada ada dorongan moral lah dari kita bahwa buku ini harus betul-betul bisa disebarluaskan kepada masyarakat Cimahi agar mereka tahu, paham gitu ya, bahwa Cimahi yang walaupun sekarang ini kota kecil hanya 3 kecamatan sebetulnya memiliki sejarah yang luar biasa yang juga tidak kalah dahsyatnya dengan Bandung, dengan Sukabumi ya, dengan Jakarta sekalipun sebenarnya tidak kalah gitu. Terutama fragmen yang akan kita bahas ini terkait dengan Prahara Cimahi ini. Fragmen yang sebetulnya memang sangat singkat, sejarah yang sangat mikro, sangat lokal gitu kan. Dari sekian besar sejarah nasional Indonesia tidak pernah disebut sedikit pun, ya kan, di dalam buku-buku sejarah.
Itu sebetulnya juga menjadi mungkin juga para sejarawan di nasional itu menganggapnya bukan hal yang penting lah gitu. Cimahi kecil gitu kan, ini pertempuran juga banyak di mana-mana. Tapi bagi kita itu orang Cimahi ini adalah sesuatu yang besar ya. Karena daerah kita kecil, ketika ada sebuah kejadian maka jadi besar gitu kan. Terlebih ketika itu di zaman permulaan perang fisik, perang kemerdekaan. Ketika Indonesia baru mulai merdeka, masih tertatih-tatih melangkah gitu kan, muncul sebuah semangat yang luar biasa dari masyarakat, termasuk masyarakat Cimahi. Ternyata setelah kita gali, kemudian Cimahi ini berkembang menjadi sebuah kota, muncul kesadaran-kesadaran ya untuk mengangkat sejarah Cimahi, dan rasanya juga ini menjadi sebuah kewajiban kita untuk betul-betul tadi sampai ke oleh Mang Idon bahwa kita harus mengenalkan betul gitu sejarah ini supaya muncul kesadaran bisa mencintai ya, mengenal dan mencintai kota kita sendiri. Buku Prahara ini, Cimahi ini yang ditulis oleh Pak Arif SM Arif itu fragmen kecil saja seperti saya sampaikan. Tapi bagi saya ini adalah sebuah, saya menyebutnya waktu itu juga harta karun gitu kan. Betul-betul harta karun. Karena buku ini sebetulnya hanya ada di tangan keluarga. Awalnya ini diktat gitu kan. Bukan buku, ini diktat yang memang dengan penuh kesadaran oleh Pak Arif dibuat, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak cucu dan seterusnya gitu kan. Dan ini sebetulnya langkah yang dilakukan oleh Pak Arif ini sangat luar biasa, karena jarang kemudian pelaku sejarahnya menulis. Dan inilah salah satu bentuk perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu yang dituangkan dalam buku Prahara Cimahi. Pak Arif menamakannya Prahara karena dia melihat kondisi Cimahi saat itu betul-betul sangat kacau gitu kan. Sekutu Belanda datang sini, masyarakatnya terusir dari tanah kelahiran gitu kan, harus berperang gitu kan, di tengah orang-orang Belanda yang datang lagi ke Cimahi. Jadi memang sudah ditetapkan sedemikian rupa Cimahi itu menjadi pusat kekuatan militer Belanda, Hindia Belanda. Jadi bisa dibayangkan kok wilayah kita yang kecil sedemikian rupa ini ditetapkan menjadi sebuah pusat kekuatan militer Hindia Belanda. Jadi luar biasa, Belanda sudah menghitung sebenarnya Cimahi ini sebagai patok militer di Hindia Belanda. Jadi bisa dibayangkan kehidupan ketika itu orang-orang Belanda itu sangat banyak, termasuk orang-orang pribumi yang mengikut ke Belanda ya. Makanya kita kenal kan ada daerah-daerah basis ya. Misalnya banyak orang-orang Manado, banyak orang-orang Batak, banyak orang-orang Sulawesi. Itu memang keturunan-keturunan dari zaman tentara-tentara KNIL zaman dulu ya. Jadi kehidupannya sudah kehidupan tangsi militer aja. Tangsi militer. Kehidupannya sudah betul-betul kehidupan militer. Nah, kondisi semacam itu kan berlangsung sampai kemudian datang Jepang. Ya, datang Jepang tahun 42. Rupanya ketika zaman Jepang yang walaupun singkat tetapi mimpi buruk bagi rakyat Indonesia dan juga orang-orang Belanda, orang-orang asing ketika itu. Karena mereka harus merasakan hidup di dalam interniran atau tahanan. Dan Cimahi lagi-lagi dibuat sebagai tempat tahanan terbesar juga untuk orang-orang Belanda, tentara Amerika, tentara Inggris gitu ya. Orang-orang Cina, kemudian orang di luar itu juga ada yang kemudian ikut ditahan di interniran Cimahi. Nah, makanya ketika Indonesia merdeka muncul euforia. Artinya kan bebas nih, sudah merdeka. Orang boga negara sorangan tentunya di Cimahi naonnya kira-kira gitu kan. Dari atas itu memang sebetulnya sudah ada kan pemerintah untuk mendirikan BKR ya, Badan Keamanan Rakyat, untuk mendirikan waktu itu apa yang sebetulnya KNIP atau apalah, saya juga lupa istilahnya. Ada semacam badan penolong korban perang gitu ya. Hanya nyampe ke Cimahi itu juga telat. Tidak langsung kemudian 17 Agustus merdeka, kemudian 18 Agustusnya dibuat, enggak. Tapi ada beberapa jeda gitu kan. Beberapa waktu untuk kemudian membuat badan-badan itu. Itu fungsinya memang untuk membuat rasa aman dan kemudian terselenggaranya pemerintahan. Di sini kemudian muncul beberapa batalion atau pasukan-pasukan ya, yang kita kenal tadi Mang Ridwan sebutkan, ada nama Daeng. Nah, itu adalah
Kompi Daeng gitu kan ya, karena memang zaman dulu mah untuk menyebut nama satuan teh dinisbatkannya ke komandan gitu. Karena mungkin belum ada pengurusan administrasi, ini harusnya kompi satu apa gitu ya, batalion berapa gitu ya. Jadi belum rapi lah kira gitu. Jadi langsung supaya gampang, ini kompi Daeng. Kemudian ada juga kompi Abdul Hamid, ada juga kompi Thanos ya, ada Pak Thanos ya, Pak Franz Edi Thanos. Kemudian juga ada laskar-laskar perjuangan, ada laskar Hizbullah, ada laskar Fisabilillah, ada laskar Angkatan Muda Indonesia, Angkatan Perang Indonesia, kemudian juga ada Barisan Rakyat, ada Barisan Benteng Rakyat Indonesia, banyak pisan. Di Cimahi itu terbentuk laskar-laskar itu. Selain yang memang berjuang untuk kemerdekaan atau tentang kemerdekaan, ada juga laskar-laskar yang berjuang untuk kepentingan sendiri. Ada itu memang itu. Jadi laskar-laskar yang kemudian berubah menjadi garong. Itu ada. Kita kenal ada nama itu, ada kelompok Garong Suta. Itu di daerah Pakusarakan, Tani Mulia. Nah, itu Garong Suta itu. Nanti akan diperangi oleh Hizbullah sama siapa? Mama Usman Domiri nanti akan diperanginya. Jadi banyak banget bermunculan laskar-laskar perjuangan yang memang muncul dari kesadaran mereka sendiri. Nah, persoalannya kemudian ketika Jepang menyerah itu kan mereka menyerahkan kekuasaan kembali kepada sekutu, ya, pada sekutu. Ketika itu, karena kekuasaan sudah dikembalikan pada sekutu, maka kemudian tentara sekutu datang dari Jakarta, datang ke Cimahi, datang ke Bandung. Itu kira-kira bulan Oktoberan yang mereka datang itu. Dan yang dibawa itu bukan main-main. Yang dibawa ke Cimahi itu adalah Divisi 23 India. Kalau teman-teman pernah belajar sejarah Eropa, peperangan sejarah Eropa itu paling terkenal tuh. Salah satu satuannya paling terkenal adalah Gurkha. Wah, ini Gurkha ini kan jam pakai kukri itu ya, gadinya senjata tangan kosong aja, cuma berbekal kukri aja bisa membunuh banyak musuh gitu kan. Itu terkenal banget gitu kan. Nah, itu yang salah satu yang datang ke Cimahi itu adalah Gurkha itu. Kondisi masyarakat Cimahi ketika itu sebagian sudah mengungsi, terutama yang di bagian tengah ya. Karena kan bagian tengah sudah dikuasai oleh Kenil, sekutu segala macam. Nanti akan muncul Nika cina gitu. NICA. Itu munculnya di Cimahi itu. Dibentuknya di Cimahi. Jadi yang kita kenal pasukan batalion anjing Nika cina gitu. Itu karena lambangnya memang gogok merah itu kan. Gogok merah anjing Nika. Nah, itu di Cimahi bentuknya. Pasukan yang juga sangat kejam juga. Terkenal kejam Nika itu, ya. Bentuknya di Cimahi. Jadi luar biasa Cimahi itu. Nah, bagaimana kemudian cara untuk melawannya? Ya, saya laskar-laskar yang berserakan di sana sini. Di Cibeber ada pemuda Cibeber. Di Cimahi Selatan ada kemudian angkatan di Baru sini ada Angkatan Muda Indonesia yang dikomandani oleh Pak Sukimun. Ya, ada kemudian bara rakyat tadi saya sampaikan di sebelah utara di Citeureup. BPRI, Barisan Banteng segala macam itu mereka punya semangat, tapi ya hanya modal semangat aja, karena senjata juga hanya paling banter hanya senjata perampasan Jepang. Paling banter lah, paling hebat itu rampasan Jepang. Arisaka kalau kita ya, ada bedil yang panjang tuh, ngalogedor panjang tuh. Itu Arisaka. Itu yang paling mungkin mereka miliki, itu yang paling canggih lah. Mereka tuh hanya itu yang paling canggih gitu kan. Bekal senjata dari hasil curian. Nah, karena memang kondisinya di sana sini gitu terserah rupa, jadi koordinasi juga sebetulnya tidak efektif. Ya, itu sporadis. Serangan itu ya ketika ada yang lewat serang satu. Pernah kemudian kejadian di daerah mana Cimindi atau di Baru sini, ketika satu kelompok ini nyerang, ternyata kelompok lain juga sama nyerang. Mau koordinasi heula artinya. Waktu itu mungkin belum ada WA, belum ada apa, jadi ya susah untuk koordinasi. Itu kondisinya memang kayak gitu, susah. Jadi walaupun sudah ada TKR juga nggak bisa kemudian meleburkan laskar-laskar itu secara langsung. Udah kamu masuk aja ke TKR, nggak bisa juga gitu. Jadi TKR tentara sendiri, kemudian laskar-laskar sendiri. Nah, yang kemudian paling menonjol dari buku ini, yang saya kira sebetulnya menjadi sebuah bukan magnum opus tentunya, kalau ini pokoknya peristiwa yang dahsyatnya, yang saya kira tidak kalah dengan
peristiwa-peristiwa di kota lain, yaitu kayak di Semarang kita kenal ada peristiwa 5 hari 5 malam pertempurannya. Kemudian di Bandung ada Apra, di Medan ada Medan Area, ada di Ambarawa Palagan Ambarawa. Ternyata di Cimahi juga ya ada pertempuran yang luar biasa berlangsung selama 4 hari 4 malam. Dan buku ini satu-satunya menceritakan itu. Puncak dari buku ini sebetulnya ada di pertempuran 4 hari 4 malam itu. Hanya Pak Arif ini yang kemudian mengungkapkan terjadinya peristiwa tersebut. Dan peristiwa itu sebetulnya juga saya melihatnya lebih heroik ketimbang yang terjadi di Bandung ketika Bandung Lautan Api, karena hampir bersamaan si waktunya itu. Kan kalau di Bandung Lautan Api mah si pejuang itu mengundurkan diri dari demarkasi itu ya, sambil membakar gitu kan. Kalau ini mah enggak, dia mah bertempur. Iya, bukan membakar meninggalkan enggak, tapi dia bertempur dulu 4 hari 4 malam sebelum kemudian bisa diusir oleh sekutu. Jadi menurut saya mah lebih heroik pejuang ini atau ketimbang di Bandung. Apa yang ditulis oleh Pak Arif ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa, karena satu fragmen kecil ini ternyata memiliki cerita sejarah yang luar biasa ya, yang dahsyat bagi saya gitu terkait dengan pertempuran di Cimahi yang orang juga tidak tahu. Saya pun kalau tidak membaca buku Perhara ini juga tidak akan tahu. Kebetulan saya memiliki ini sejak dari zaman diktatnya gitu kan, saya sudah memfotokopi diktat. Jadi itu yang kemudian sebetulnya menjadi bahan ketika saya dan teman-teman di Cimahi Heritage itu melakukan jelajah ya, melakukan beberapa kegiatan di lapangan. Dan sebetulnya bahan itu sebenarnya diberikan dari buku ini, karena hanya ini satu-satunya buku yang bisa mengungkap itu. Itu sekelumit sedikit secuplik tentang Perhara Cimahi. Nanti akan dibahas mungkin secara lebih gamblang oleh Kang Andre, Bu Pipit dan juga Kang Miftahul Falah. Itu dulu Mang Idan. Kalau misalkan nanti ada yang mau tanya atau apa ya manggalah kita ngobrol aja gitu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kita sambil nampung pertanyaan aja dulu mungkin Kang Mek ya. Ya, mangga. Tadi kan dari Heritage nih ngasih tahu Cimahi itu diserbu di bagian tengah kota ya. Wilayah tengah kota pusat itu yang mana sih gitu? Bisa secara administratif, jadi maksudnya bisa ada gambaran kan, mungkin kalau dari daerah-daerah gedung-gedung tua kita bisa tahu, tapi yang sekarang kita tahu sekarang tuh mana sih? Cimahi itu sebetulnya yang mana? Iya. Apakah dulu Cimahi itu seperti sekarang atau gimana? Yang pasti beda, yang pasti beda kan, misalnya ngeliat ada Distira, ada histori gitu, atau Armet atau apa, yang mana gitu tadi yang disebut sekutu datang ke daerah pusat. Mana pusat Cimahi atau yang menjadi pusat tentaranya kira-kira gitu ya. Sebetulnya nggak jauh dengan yang sekarang yang sekarang ada bekas-bekasnya yang sekarang dipakai sebagai tangsi-tangsi sebagai pustik-pustik. Itu sebetulnya menjadi pusat kekuatan atau pusat tentaranya Belanda atau Hindia Belanda atau Kenil, bukan di alun-alun. Ya, bukan di alun-alun. Kenapa nggak di alun-alun? Memang tidak direkomendasikan. Kan kita harus melihat ke belakang tadi. Ketika Belanda itu membuat garnisun tahun 1896, kan mereka meneliti, pernah saya sampaikan ya, mereka itu meneliti dulu wilayahnya, konturnya, airnya, suhunya segala macam. Nah, yang kemudian paling pas untuk membuat instansi-instansi militer itu ada yang sekarang di seputaran pustik-pustik itu. Itu Cimahi Tengah, agak ke selatan lah gitu, Cimahi Tengah agak ke selatan, yang dekat dengan stasiun kereta api, dekat dengan rumah sakit. Kalau bisa disimpannya di alun-alun, karunya kan tentara yang kena tembaknya jauh ke alun-alun gitu. Dibikinlah yang kemudian yang dekat-dekat dengan stasiun dan dekat dengan rumah sakit. Gitu. Jadi pusat-pusat sentranya itu yang sekarang memang jadi pustik-pustik itu, gitu kan. Sampai Baros inilah, sampai Baros batas pustik Armet lah ya. Sampai batas pustik Armet itu ya kawasan dari garnison itu. Baik, itu mungkin tadi pemaparan dari pupuhunya Cimahi Heritage. Nah, sekarang pemateri salah satunya sudah datang. Mangga Pak dia. Pengulas berikutnya Bapak Ibu, ini adalah dari pihak penerbit yang menerbitkan buku ini. Nama lengkap beliau adalah Kang Andreas Arifin. Kalau saya kenanya Kang Andre Katarsis. Nah, ini dari penerbit Katarsis Book. Mangga Kang Andre silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Ibu Bapak, teman-teman semua sudah hadir di acara bedah buku yang diinisiasi oleh Hayu Maca dan komunitas Cimahi Heritage. Buat Kang Idon dan Kang Mahmud Mubarok juga. Tadi dari awal sudah diceritakan prolog tentang peristiwa Prahara Cimahi. Dengan itu mungkin saya juga tidak akan mengulang-ulang terlalu banyak lagi. Dimana secara rundown ada pembicara yang lebih katakanlah kompeten ya, Pak Miftah ya, Miftahul Falah dari Unpad gitu. Nah, kapasitas saya mungkin ingin bercerita dari penerbit buku Prahara Cimahi, bahwa buku ini sebenarnya nirlaba gitu ya. Penerbit Katarsis juga adalah penerbit nirlaba, artinya penerbit yang bukan penerbit besar seperti teman-teman ketahui ya. Ada beberapa nama penerbit besar gitu yang mendistribusikannya luas dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, karena Katarsis ini penerbit nirlaba atau dalam bahasa lain penerbit kere gitu, penerbit kecil gitu yang hanya bisa mencetak 100 sampai 300 eksemplar. Dan itu saya persembahkan gitu dari penerbit Katarsis Book yang nirlaba ini, yang tidak mengambil keuntungan apapun gitu, untuk mempersembahkan sebuah naskah gitu, sejarah kota Cimahi gitu. Nah, terkait dengan Cimahi, kebetulan saya juga anggota Cimahi Heritage gitu, pegiat buku, senang buku gitu, senang jalan-jalan. Jadi ceritanya sekitar tahun berapa ya, sekitar 5 tahun yang lalu lah gitu, ketika Cimahi Heritage melakukan acara jelajah rutin gitu ya. Waktu itu tiap minggu jelajah rutin Cimahi. Dan ada kawan yang membawa diktat gitu, karena buku Pak SM Arif ini pada awalnya adalah berupa diktat gitu. Kalau saya membaca prolog ceritanya, jadi sebelum beliau meninggal karena stroke, Pak SM Arif ini sempat keluyuran di Cimahi dan sekitarnya mencari kawan-kawan seperjuangannya dulu untuk diwawancara gitu. Karena kalau saya membaca di kata pengantarnya Pak Arif ini, dia seperti ada kegelisahan gitu ya. Saya tidak ingin cerita-cerita masa perjuangan saya mengendap dan dibawa ke dalam liang kubur gitu. Dan untuk itulah kegelisahan dia ingin menuliskan pengalaman perang gitu. Maka buku ini seperti memoir gitu ya, memoir Pak SM Arif sebagai pelaku, sebagai penulis sekaligus pelaku peristiwa gitu pada waktu peristiwa Prahara Cimahi ini terjadi. Kemudian menjelang beliau wafat karena sakit stroke, diktat ini sudah berhasil dikatakanlah rampung gitu, udah selesai gitu ya. Sebelum beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian dia stroke, nggak lama kemudian meninggal, dan ini berbentuk diktat. Setelah menjadi diktat, Pak Arif ini menyuruh anaknya Ibu Emi dan Ibu Esi untuk memfotokopi, untuk memperbanyak gitu diktatnya. Kalau saya lihat diktatnya itu ukuran folio ya, kertas folio, beda dengan A4. Kalau A4 itu ukuran buku segini bagi dua, ada 2 gitu. Jadi kalau A4 dibagi 2 hasilnya adalah A5 sebentuk ini. Nah, kalau kertas folio itu lebih panjang gitu. Biasanya itu jenis kertas yang suka dipakai di kantor-kantor kecamatan gitu ya, kantor kelurahan yang panjang gitu untuk bikin tabel gitu. Nah, diktatnya seukuran itu. Kemudian saya membaca gitu. Saya menumpang untuk fotokopi diktat itu. Setelah saya baca, saya perhatikan, wah, ini edan pisan gitu. Orang tua dia
saya yang baru tahu kemudian bahwa ternyata Pak Arief itu sebelum meninggal itu dia sudah menyelesaikan ini kan, ini sesuatu yang ada sebuah pesan gitu, ada sebuah pesan dari Pak Arief ini untuk mengabarkan bahwa pernah terjadi gitu di suatu wilayah Cimahi ada sebuah peristiwa pertempuran yang memang kita tidak tahu karena memang selama ini tidak ada gitu. Kita tidak pernah menemukan diktatnya dalam bentuk apapun selain waktu tahun 2015 kita temukan, kemudian saya pribadi kemudian menjadi getek gitu ya, geli gitu, bukan getek gatel gitu, gatel saya ingin gemes gitu, ini naskah sesuatu banget gitu yang harus saya ikut bertanggung jawab untuk menyebarluaskannya gitu. Kemudian saya mengetik ulang gitu dulu sekitar 2 tahun lah gitu, mengetik ulang dari bentuk diktat ke bentuk file Word gitu ya selama 2 tahun. Kenapa lama? Ya memang lama gitu karena malas gitu. Pertama malas gitu, terus kemudian banyak diinterupsi oleh hal-hal yang lain gitu. Sebelum saya menemukan aplikasi yang sangat hebat sekali untuk memindai teks itu menjadi teks Word gitu ya. Nah itu saya mengetik ulang gitu. Tujuannya apa saya mengetik ulang? Apakah saya kemudian mau menerbitkan apa? Tidak kepikiran itu, Kang. Dulu saya pokoknya ngetik ulang aja. Pokoknya suatu saat karena saya selalu yakin bahwa naskah yang bagus, tulisan yang bagus itu pasti suatu saat akan berguna gitu. Dan saya juga waktu itu nggak kepikiran mau diterbitkan, mau jadi apa gitu, nggak kepikiran. Pokoknya saya ingin memindai dulu bentuk file ini menjadi Word gitu. Nah, singkat cerita buku ini kemudian di layout mengendap setelah 2 tahun selesai, buku ini kemudian mengendap di folder saya di komputer. Nggak saya bahas, nggak saya bagikan, nggak saya cuma disimpan aja. Nah, beberapa tahun kemudian, ya karena mungkin semesta mendukung untuk buku ini, diktat yang saya sudah ketik untuk lahir menjadi buku yang sudah waktunya disebar ke masyarakat dalam cetak jumlah terbatas gitu karena nirlaba itu ya. Saya juga baru kemudian tahu kalau Bu Pipit Senja itu nama penulis yang beberapa bukunya sempat saya baca gitu. Ternyata itu adalah anaknya SM Arief. Saya kaget gitu. Ternyata anaknya Pak SM Arief gitu. Nah, kemudian saya mencari informasi supaya gimana caranya saya bisa menghubungi beliau untuk sekadar minta izin untuk Bu, saya mau mencetak buku tulisan Bapak gini, tapi nggak terlaksana gitu. Sampai akhirnya tahun 2021 adalah pemerintah Kota Cimahi lewat DKKC, Dewan Kebudayaan Kota Cimahi itu menerima dan memberi hibah kepada hibah uang gitu ya kepada 20 komunitas yang ada di Cimahi, komunitas kesenian apa gitu. Nah, komunitas di Cimahi. Salah satunya adalah Cimahi Heritage gitu. Dari situlah kemudian saya jadi percaya diri untuk bagaimana kalau kita garap pengerjaan buku saja gitu ya. Ya sudah, akhirnya kita berembuk untuk mengontak keluarga ahli waris dan sebagainya. Akhirnya buku ini dicetak gitu. Di beberapa bagian buku ini aslinya Pak SM Arief itu ada beberapa istilah atau diksi yang menggunakan bahasa Sunda gitu ya. Ada beberapa misalnya Banteng Cimahi tenyekel bedil kalakah mamawajuk kalakah banteng ada
Tebeki Jukut kalau kamu mau bedil itu maksudnya tuh kiasan bahwa banteng itu kan sebenarnya binatang ya yang seharusnya memakan rumput tapi ini malah memegang senapan gitu. Artinya ada banteng Cimahi. Banteng itu laskar ya, laskar banteng Cimahi gitu. Nah, itu kan kata itu susah sebetulnya untuk disunting atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga jadi maknanya akan menjadi sangat kabur gitu. Banteng, ya iyalah banteng mah di mana-mana juga makan rumput kan gitu kan, nanti timbul kemudian seperti itu. Tapi di dalamnya ada beberapa istilah-istilah bahasa Sunda yang kemudian saya dalam tanda kurung dikasih terjemahan bahasa Indonesia yang kurang lebih maknanya hampir sama. Kemudian saya juga yang membuat cover ini gitu. Dan ini covernya sederhana gitu ya, hanya menampilkan foto. Dan foto ini adalah foto pendidikan gitu, pendidikan tentara gitu atau dari kesatuan mana gitu saya nggak tahu. Ini foto tahun 49 di depan stasiun Cimahi gitu. Buku ini kemudian di-launching kemarin di Gedung Historis pada 10 November ya Kang ya. Sekaligus teman-teman dari DKKC menggelar hajatan festival heritage gitu. Jadi semua yang bermakna atau bertema tentang heritage atau kebudayaan Cimahi dihadirkan, termasuk salah satunya adalah buku Prahara Cimahi gitu. Mungkin itu saja dulu prolog saya dari penerbit yang menerbitkan buku Prahara Cimahi. Selanjutnya mungkin ke Kang Idon, nanti kita bisa tektok lagi diskusinya. Hatur nuhun. Siap, hatur nuhun Kang Andre. Mangga barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada yang mau diajukan, mangga. Terima kasih atas waktunya. Yang saya mau tanyakan pada Kang Andre selaku penerbit, yang pertama, buku ini kan dari Diktat ya, dari Pak Hasim Arif. Dalam menjadikan buku, apakah ini truk dari bukunya itu atau mungkin ada editan penyesuaian kata? Nah, tadi termasuk salah satunya kan ada bahasa Sunda yang diartikan. Pertama itu. Terus yang kedua mungkin yang mengenai isi, saya juga belum baca semua itu isinya. Ini kan termasuk menceritakan tahap awal dari revolusi gitu. Nah, yang saya baca di banyak tempat itu pada masa ini yang disebutkan Prahara Cimahi ini kalau nggak salah kan masa bersiap ya kalau di tempat yang lain kan, ya masa bersiap ya. Nah, sedangkan kalau saya baca masa bersiap di tempat yang lain itu banyak kejadian-kejadian yang ya miris juga sih, tapi banyak ini di mana penyerbuan dari pemuda laskar itu kepada orang-orang yang bekerja kepada tentara Belanda, pemerintah kolonial Belanda. Contohnya di Malang, di Depok dulu itu kan banyak gitu. Nah, kalau yang saya baca sekilas itu kayaknya nggak disebutkan ya di cerita sini. Apakah memang karena posisi militer itu masih kuat, terus posisi pejuang itu nggak mungkin kalah persenjataan ya gitu. Nah, soalnya saya lihat ini nggak terlalu ini ya diceritakan gitu. Nah, mungkin sementara itu. Terima kasih Mas. Betul. Jadi memang buku ini karena bersifatnya memoir gitu, memoir pengalaman perang gitu, dia jadi hanya Pak Arif ini hanya mencatatkan apa-apa yang pernah dia alami di kesatuannya sebagai tentara dan ikut menyaksikan beberapa penyerbuan di kota di Cimahi gitu. Untuk sebetulnya saya juga kurang Pak Arif ini kurang tajam gitu, menjelaskan peristiwa-peristiwa secara
secara konten apa yang disebut sebagai peristiwa masa bersiap itu gitu ya. Karena saya melihat ini ada semacam prolog dari peristiwa Bandung Lautan Api gitu, ada beririsan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Kemudian dalam Prahara Cimahi ini Pak Arief menceritakan bagaimana rentetan peristiwa masa bersiap gitu, masa bersiap mulai dari Cianjur gitu ya, pasukan Belanda kemudian melewati Raja Mandala dan pada fase sejak tentara-tentara Belanda itu keluar dari Cianjur dan memasuki Cimahi lewat Padalarang Raja Mandala sampai batas teritorinya di Fokreweg itu Jalan Garuda. Nah, itu sebetulnya wilayahnya yang Pak Arief bilang adalah wilayah Cimahi gitu. Dan di situ kan sebelum memasuki peristiwa Bandung Lautan Api gitu. Dan di sini sangat lokal sekali karena Pak Arief menceritakan bagaimana dia mengkoordinasi dan membuat komposisi laskar gitu, memanfaatkan para pemuda-pemuda yang ada di sekitar Cimahi gitu untuk menghajar atau menghambat pasukan Belanda yang akan ke Bandung melewati Cimahi. Dan oleh tentara pejuang kita waktu itu dianggapnya sangat arogan, menjengkelkan gitu dengan pasukan Belanda mengacung-acungkan senjata gitu lewat Cimahi muter-muter, sementara rakyat Cimahi itu sedang dalam keadaan susah pasca diproklamasikannya kemerdekaan gitu. Jadi tahun 45 ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan itu bukan berarti langsung merdeka, gembira, have fun gitu, enggak. Ternyata itu adalah awal mula perang yang dalam imajinasi saya waktu itu adalah perang yang melawan bambu runcing gitu. Kok bisa ya gitu melawan bambu runcing sementara persenjataan tentara Belanda itu modern gitu, apa bisa? Ternyata ya memang ada gitu, real gitu. Dan itu dilakukan oleh laskar rakyat, khususnya di Cimahi ada laskar Cibeber, pemuda Cibeber gitu ya. Ada laskar Hizbullah gitu, ada laskar Haji Radi, ada laskar Fisabilillah dan sebagainya. Itu mereka menggunakan senjata seadanya gitu. Ya, ini adalah semacam memoir gitu, catatan personal sendiri bagaimana Pak Arief menuliskan pengalamannya semasa perang dan tidak bermaksud untuk menyebarluaskan, untuk menuliskan semacam metode penulisan sejarah yang struktur gitu ya, terstruktur dan masif gitu. Ya dia hanya menuliskan saja gitu. Dia punya kesadaran sejarah gitu, sejarah literasi bahwa ya saya hanya ingin menuliskan saja gitu. Dan Pak Arief ini ya pertama dia adalah seorang penulis sekaligus pelaku peristiwa Prahara Cimahi. Kedua, Pak SM Arief adalah seseorang yang gelisah yang kemudian dia menyembuhkan dirinya sendiri lewat praktek-praktek jurnalistik gitu. Dia melakukan pekerjaan itu. Ya mungkin itu dulu. Gitu Kang. Oke, nuhun Kang Andrew. Jadi silahkan dinikmati sambil mendengar pemaparan. Mau bikin kopi mangga silahkan ada di depan sebelah sini. Kalau mau ke belakang nanti silahkan ada sebelah sini. Kalau mau daftar perpustakaan ada caranya, bisa lewat online atau mau bertanya ke depan juga boleh. Nah, itu yang mau saya ucapkan. Untuk mendapatkan buku ini, Wadadang ada di meja di depan di sebelah sana, ada di display. Jadi silahkan menghubungi. Ada dong di sana. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tampaknya pengulas berikutnya sudah hadir ya, Kang Mek.
Sudah. Bapak Ibu, Akang Cece yang tadi disebutkan salah satu pengulas kita yaitu seorang sejarawan dari Universitas Pajajaran, Dr. Miftahul Falah SSM Hum, tampaknya sudah mulai bergabung. Halo Pak Miftahul. Sampurasun. Alhamdulillah. Sebuah kebanggaan, kebahagiaan bagi saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman dari Heritage Cimahi ya, dan juga dengan rekan-rekan dulur-dulur di Cimahi. Namun sayangnya yang tadinya saya akan pergi ke tempat acara ini, tetapi dengan sangat terpaksa karena satu dan lain hal, saya minta kepada adik saya ini, Mahmud Mubarok atau dikenal dengan sebutan Mac ya, menunda silaturahmi luring saya karena memang saya tidak bisa meninggalkan kondisi di rumah ya. Baik Ibu Bapak, yang teman-teman yang saya hormati, kemarin saya dikontak oleh Kang Mahmud ini untuk sebuah buku Prahara Cimahi, Pelaku dan Peristiwa 30 Oktober 45 sampai 28 Maret tahun 46, yang ditulis oleh SM Arif. Nah, tadinya saya pikir Bapak SM Arif ini adalah generasi sekarang tadinya gitu ya. Tapi setelah melihat ada kata pengantar Ahana Sution, lah kapan meminta pengantarnya, kata saya gitu. Nah, setelah saya buka buku-buku ini, daftar isinya, kemudian uraiannya, oh ternyata beliau ini adalah seorang pelaku. Terlebih di bagian akhir ada pernyataan dari Ibu Pipit ya, selaku putri penulis ini. Sehingga saya bisa menggambarkan atau memperoleh gambaran yang jelas tentang isi buku ini. Nah, kalau tadi tentang isi segala macam itu sudah cukup diuraikan panjang lebar oleh Kang siapa itu ya, Andreas Arifin, ya Kang Andre ya. Nah, saya mungkin di sini akan melihat dari tinjauan perspektif historis, perspektif sejarah gitu. Kalau kita bicara tentang sejarah, diawali oleh pernyataan saya, tidak ada buku sejarah, tidak ada rekonstruksi sejarah yang ketika diterbitkan atau ketika dilempar ke umum itu menjadi sesuatu yang final. Ya. Jadi kalau saya menulis buku tentang sejarah Cimahi, buku kerajaan Sunda, tentang Siliwangi, tentang kota, itu tidak ada judgement bahwa inilah hasil akhir dari sesuatu yang namanya sejarah gitu ya. Karena sejarah ini begitu cair. Ibu Bapak bayangkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang meninggalkan jejak historis, jejak kemudian kita telusuri menjadi sumber, itu sumber itu tidak pernah ditemukan oleh si penulis dalam satu kurun yang sama dari A sampai Z. Ketika Kang Arif misalnya, Kang Andre misalnya menulis tentang Cimahi, diperlukan sumber untuk mendukung kisah yang akan direkonstruksi oleh Kang Andre ini, diperlukan sumber dari A sampai M misalnya. Tetapi pada kenyataannya, ditemukanlah fakta hanya setengahnya, atau sumber setengahnya. Di lain pihak, rekonstruksi harus dilakukan dengan berbagai alasan dan berbagai faktor. Nah, rekonstruksi yang dilakukan oleh Kang Andre ini menghasilkan sebuah kisah sejarah. Sejarah yang dihasilkan ini itu bersifat subjektif. Sejarah itu tidak bisa objektif 100%. Yang tidak diperbolehkan dalam sejarah itu adalah subjektivisme. Kalau saya menulis sudah diarahkan dalam pikiran saya itu pokoknya harus A B C D aja kisahnya.
apabila ada fakta sejarah yang bertentangan dalam konsep pemikiran saya, dalam kerangka pemikiran saya, kemudian saya mengubah fakta itu. Nah, ini yang sebutan subjektivisme. Tapi kalau sifatnya subjektivitas, karena informasi yang ada di dalam sumber, itu pasti akan diolah dalam kerangka pemikiran si penulis. Akan diolah sedemikian rupa oleh peneliti. Dan akan diolah sedemikian rupa oleh sejarawan. Nah, pengolahan inilah yang menurut metode sejarah disebut interpretasi. Jadi interpretasi ini jelas akan melahirkan satu penafsiran yang mungkin berbeda di antara para penulis, di antara para peneliti. Seperti tadi Kang Andre menyinggung kalau kata salah tuh banteng apa Kang? Banteng Cimahi. Nah, itu kan dalam bahasa Sunda kemudian ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini mungkin antar penulis memiliki beda tafsir gitu kan. Bukan berarti nanti kalau ada tafsiran baru yang Kang Andre salah, tapi bisa jadi penafsirannya adalah penafsiran dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau misalnya lantas dengan demikian sejarah itu apa gitu kan? Kalau kita bicara tentang sejarah itu yang saya pahami nalungtik karena ilmu sejarah, peristiwa yang terjadi pada masa lampau dalam kurun waktu tertentu di tempat tertentu sebagai sebuah hasil tindakan manusia yang disengaja. Jadi kalau ada peristiwa pada masa lampau yang tidak disengaja dan itu tidak dilakukan oleh manusia, itu bukan sejarah. Peristiwa alam misalnya, ya, peristiwa alam, meletusnya gunung, banjir, tapi peristiwa alam ini bisa memicu manusia untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, kalau tidak salah ya Kang Mek ya, dulu kita waktu kuliah di Unpad itu selalu dikatakan sejarah itu ada 3 katanya. Peristiwa sebagaimana ia terjadi, berarti ini adalah peristiwa objek. Saya bicara tentang isi buku ini. Di suatu peristiwa, di satu kegiatan yang namanya bedah buku Prahara Cimahi pada tanggal 21 November 2021. Nah, apa yang dibicarakan Kang Andre dari menit pertama sampai menit terakhir itu hanya sekali terjadi. Meskipun besok lusa Kang Andre bicara hal yang sama di tempat yang lain, itu konteksnya berbeda. Tidak mungkin kata-kata kalimat-kalimat yang tadi diungkapkan oleh Kang Andre disampaikan kemudian di Bandung misalnya, atau disampaikan misalkan di markas Kodam Siliwangi, itu akan persis sama seperti yang hari ini Kang Andre ungkapkan gitu. Meskipun intinya sama gitu. Nah, jadi dalam hal ini buku yang diterima oleh saya ini adalah kumpulan pengalaman, kumpulan pelaku terhadap apa yang ia lihat, apa yang ia alami. Buku ini sangat penting sekali, Kang, Ibu, Bapak. Mengapa? Karena di dalam buku ini memuat informasi berkaitan dengan masa perang kemerdekaan, khususnya yang terjadi di Cimahi. Khususnya di Cimahi. Berarti kalau mengembalikan kepada sejarah, buku ini belum menjadi sebuah hasil rekonstruksi. Nah, ini tugas Kang Andre nih dengan teman-teman Cimahi Heritage. Bagaimana 45 sampai 28 Maret 46 ini menjadi sebuah kisah yang utuh, yang sifatnya kronologis. Karena apa? Karena kalau bicara sejarah itu produk
outputnya itu adalah sebuah kisah. Jadi kita tahu tentang sejarah Cimahi itu bukan hanya dari adanya sumber tentang sejarah Cimahi, tapi bagaimana Cimahi itu dikisahkan, dituturkan, dituliskan secara kronologis menjadi sebuah kisah yang utuh yang dipahami dari berbagai perspektif oleh si pembaca. Kita tidak perlu mengkritik lagi siapa SM Arif. Ya. Kalau beliau ini kalau tidak salah lahir tahun 30 ya, Kang ya? Ya betul. Tahun 30 lahir pada masa perang kemerdekaan tahun 45-46, berarti usianya kurang lebih 14-15 tahun. Maaf, 15-16 tahun. 15 Dan tahun. itu teh pemudanya kermemejeh nak semangat nah Kang. Artinya kalau dilihat dari apa yang diceritakan oleh SM Arif ini, rasa-rasanya ini adalah betul-betul sebagaimana yang ia alami, sebagaimana ia dengar secara langsung. Berarti dalam perspektif metode sejarah, buku ini termasuk primer. Apalagi jangan dihilangkan Kang yang aslinya, yang hasil ketikan itu. Ya, ini kan istilahnya kan hasil ketikan ulang akang ya Kang ya. Simpan Kang yang aslinya. Simpan yang aslinya. Karena apa? Karena penerbit ada proses penerbitan yang diawali dari pengetikan ulang meskipun sudah melalui proses proofreading yang teramat ketat sekali gitu kan. Sekali lagi, kalau saya bicara dalam perspektif metode sejarah ya, ini adalah termasuk primer. Betul. Khususnya ya, terutama menyangkut isinya kan. Menyangkut isinya. Tetapi kalau menyangkut eksternalnya, fisiknya dalam buku ini sekunder kan. Mengapa ini dikatakan sekunder? Karena siapapun yang meng-layout buku ini, siapapun yang terlibat di dalam penerbitan ini kan dilakukan setelah SM Arif wafat ya. Sampai terbit dalam bentuk ini gitu. Nah, berbeda konteks apabila buku ini terbit ketika beliau masih jumeneng, masih hidup. Campur olahnya Indonesia Sunda gitulah. Nah, Yos. ketika Akang atau tim buku ini mengalihkan, menyelamatkan data sejarah yang luar biasa dari Pak SM Arif ini, kemudian akan konfirmasi ulang ke beliau, maka buku ini adalah sumber sejaman, Kang. Ya, sumber sejaman baik eksternal maupun internal. Tugas kita, generasi muda, ini bagaimana membuat sebuah kisah sejarah. Karena pada akhirnya, kalau bicara sekali lagi, kalau kita bicara tentang penelitian penulisan sejarah, itu yang dikatakan sejarah itu adalah sebuah kisah yang disusun secara kronologis, rentetan peristiwa yang ditempatkan dalam perjalanan waktu yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Apakah nanti ini menjadi sebuah kisah tersendiri yang tanda kutip mandiri, atau dikaitkan dengan konteks secara lebih luas, Cimahi pada masa perang kemerdekaan misalnya. Nah, berarti ini adalah butiran-butiran fakta yang sangat berharga untuk menggambarkan sebenarnya Cimahi itu bagaimana sih. Karena apa? Karena Cimahi itu adalah benteng kota untuk kota Bandung, kan? Benteng militer untuk kota Bandung. Ketika Bandung diwacanakan menjadi ibu kota Hindia Belanda. Makanya Cimahi itu sudah wilayahnya kecil, hanya sebelum, saya nggak tahu sekarang ya, hanya 3 kecamatan kan? Di dalamnya seolah-olah ada negara dalam negara. Sulit sekali untuk masuk ke ranah militer. Coba berapa
Nah, kalau kita tarik ke belakang, Belanda itu mengantisipasi. Kalau Bandung benar-benar jadi ibu kota, berarti harus ada wilayah yang bisa menghadang duluan ketika manakala musuh masuk. Nah, untuk wilayah barat, Cimahi menjadi bentengnya, maka didirikanlah pusat-pusat militer, pelatihan, dan yang sifatnya taktis. Sehingga wajar ketika Belanda tidak mau mengakui proklamasi 17 Agustus tahun 45, Cimahi menjadi salah satu sasaran. Cimahi kuasai dulu. Kalau Cimahi dikuasai, itu adalah lumbungnya kekuatan militer. Belanda, Nika yang membonceng sekutu, itu harus mengembalikan kejayaan Cimahi sebagai benteng. Nah, kebayanglah oleh kita, kan. Terimajinasikanlah pikiran kita. Bagaimana pertempuran-pertempuran hebat terjadi di daerah yang sekarang bernama Kota Cimahi. Nah, ini salah satu fakta. Sumber faktanya ada di sini, kan. Jadi, maksud saya, buku ini adalah, saya ingat kepada almarhum Profesor Dr. Edi Eka Jati. Ada buku yang memuat tentang sumber sejarah, ada buku sejarah yang memuat tentang kisah sejarah. Nah, buku ini adalah termasuk kategori pertama, buku sejarah yang merupakan kumpulan dari sumber data fakta sejarah. Sangat penting sekali. Saya sangat mengapresiasi kepada Cimahi Heritage, kepada Katarsis Book yang telah menerbitkan buku ini. Dan tentu juga kalau saya membaca atau dari prolog dari Kang Mahmud kemarin, tentu juga andai kata keluarga tidak mengizinkan diterbitkan, mungkin ini nggak akan terbitkan. Tapi dengan kelogoan, dengan keikhlasan keluarga untuk mewariskan apa yang dialami oleh almarhum pada masanya kepada generasi muda, wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Karena menjadi percuma juga, kan, ketika kita merekonstruksi sejarah, kemudian tidak memiliki imbas apapun kepada generasi muda. Orang selalu bicara sejarah perjuangan. Apanya yang penting? Setidaknya nilai-nilai kejuangan. Seperti apa nilai-nilai kejuangan itu? Apalagi tadi Kang Andre ini bicara tentang garong, ya, Kang. Sami, Kang. Di lembur abdoge saudara tahun kapangkar rada mempencarang abdoge, Kang. Kapungkur mah abdi teh reueus kitu. Lembur simkuring teh naon namina pabrik tempat dilahirkeunana para ajengan, Kang. Bagaimana coba bayangkan para pejuang, para pemuda pada saat itu. Udah euforia merdeka, yakin kita sudah merdeka, menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, tiba-tiba datang Nika, membonceng sekutu. Bangsa ini dibodohi, dibohongi oleh sekutu. Saya akan datang mau melucuti tentara Jepang. Oke, kalau begitu, di dalamnya ada negara, ada Nika. Marah luar biasa. Marahnya apa? Disalurkanlah. Bambu runcing dibuat, apapun yang jadi senjata dipakai. Untungnya kita punya negara yang gunung, lembah, leuweung gitu, kan. Coba kalau negaranya seperti Singapura mungkin, habislah kita. Kekuatannya apa? Senjata kita nggak punya. Makanya ketika merdeka, Soekarno-Hatta tidak mau langsung membentuk negara tentara reguler. Karena kalau tidak, habis. Kita belum punya senjata. Karena proklamasi kita dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu loh, kan. Di luar perencanaan. Di luar perencanaan yang telah dilakukan dengan Jepang. Tapi untungnya, inilah takdirnya. Kalau bicara tentang takdir sejarah. Jadi kita merdeka nggak pernah diberikan oleh orang lain.
oleh bangsa diri kita sendiri. Kita berusaha sendiri. Nah, para pemuda, termasuk Pak SM Arief, berpikir juga, kalau orang tua kita telah berkorban, masa kita diam? Nah, apluk-aplukanlah dia bertempur, mempertahankan kemerdekaan. Apa yang ia alami, apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, ia tuliskan. Memorinya muncul kembali. Nah, memori itulah yang ia tuliskan. Jadi, Pak SM Arief ini tidak menuliskan apa yang ia alami ketika sedang istirahat di barak pulang dari pertempuran. Tidak, boro-boro bisa nulis kan, Ibu, Bapak. Tapi beliau memiliki memori yang kuat gitu kan. Nah ini, sekali lagi, warisan yang berharga. Jadi, Cimahi Heritage, teman-teman peneliti, teman-teman penulis, dulu di Cimahi, ketika Anda semuanya ingin menuliskan Cimahi pada masa revolusi kemerdekaan, perang kemerdekaan, jangan pernah melupakan buku ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf, saya tidak mempersiapkan slide PowerPoint dan segala macam. Saya lebih senang dengan diskusi saja. Ini bukan sebuah kebenaran mutlak. Kalaupun ada yang benar dari perkataan saya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik ilmu pengetahuan. Kalau ada salah kata, itu murni kebodohan sendiri. Hatur nuhun. Baik, hatur nuhun Pak Miftah. Mangga barangkali ada pertanyaan. Boleh. Supaya kedengeran mungkin pakai Kang Son, ngangge iya betul. Oh, ada bade. Oh, Kang Soni, mangga Kang Soni. Saya mah ingin bertanya yang rada nyeleneh juga nya Kangnya. Di zaman baheula zaman kisruh kemerdekaan gitu ya kan banyak tindak kriminal dan hal-hal yang lainnya. Nah itu yang menertibkan atau ini tindakan kriminal, begal terus yang segala itu masuknya dikerjain oleh polisi atau masyarakat setempat atau tentara gitu kan. Jadi kan dulu administratif antara polisi sama tentara belum jelas gitu. Jadi begal-begal terus jalma-jalma yang kriminal gitu, kasus-kasus hukum gitu, atau dulu udah ada yang mengusut atau gimana gitu kan. Ya itu aja mungkin. Oke, siap. Kumaha Pak Dokter kadangu pantosanana? Ya, mungkin intinya sedikit saya agak tertangkap lah ya, meskipun sedikit tadi agak terputus-putus. Pada masa revolusi itu kita belum memiliki struktur pemerintahan yang ideal, Kang. Ketika berdiri saja polisi belum punya, tentara apalagi. Tetapi semua lapisan masyarakat itu memiliki satu kebahagiaan yang sama, sehingga melahirkan sebuah euforia. Nah, euforia ini lantas ada yang disalurkan menjadi sebuah energi positif ke arah perjuangan. Tetapi ada juga yang dipengaruhi kuat oleh energi negatif dalam bentuk kriminal-kriminal itu, begal dan segala macamnya lah. Nah, apa yang dilakukan oleh negara? Ya, apa yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi seperti itu? Karena pada dasarnya itu pasti merugikan negara dan merugikan masyarakat sendiri. Jelas, kalau tindakannya itu adalah menyangkut atau mengancam kedaulatan, bisa jadi tentara yang kemudian dibentuk tahun 45 dari mulai TKR, TRI menjadi TNI, bisa jadi penanganannya itu ada dilakukan oleh para laskar, para pejuang yang tergabung dan laskar-laskar. Beberapa kasus terjadi, Pesindo melakukan penyelamatan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, Pesindo, tapi kemudian diserahkan kepada yang dianggap memiliki kewenangan. Siapa? BKR. Karena cikal bakal kepolisian itu kan adanya di BKR. Tapi kalau kemudian mengancam negara, itu diserahkan kepada tentara atau kepada BKR yang berwenang atau kepada aparat pemerintah setempat.
Jadi dulu yang namanya lurah itu merangkap menteri polisi. Yang penting apa? Yang penting ini tidak akan mengganggu jalannya revolusi. Yang penting apa? Yang penting jangan sampai proklamasi direbut kembali oleh Nika. Salah satu syarat bagi Belanda yang dikemukakan oleh Sekutu adalah Sekutu akan mengembalikan wilayah-wilayah yang direbut oleh Jepang pada masa Perang Pasifik ke penguasa sebelumnya. Nah, syarat yang diajukan oleh Sekutu itu adalah harus dibentuk pemerintahan sipil. Maka kerajaan Belanda kemudian membentuk Netherlands Indie Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda. Nah, tapi kalau belak-belakan mendarat di Tanjung Priok misalnya, atau masuk ke Cimahi membawa Nika, bendera Nika merah putih biru, itu pasti akan ditolak oleh Belanda, oleh Indonesia. Atau nuhun. Oke, nuhun Pak. Baik, Bapak Ibu, Akang Cece sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab terakhir dari sesi Pak Miftah tadi, maka acara ini pun berakhir. Alhamdulillah bertepatan dengan sholat zuhur. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini penampilannya mungkin Sakia Ayana, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mempelajari atau mendalami kaitan sejarah yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ini juga bukan buku terakhir tentang Cimahi ya, karena informasi ini Heritage punya tugas untuk mencari-cari lagi informasi yang lebih detail tentang Cimahi, karena ini bagian sepotong dari sejarah yang begitu panjang sebetulnya ya, tentang Cimahi ini. Itu saja mungkin kali ini. Apabila membutuhkan bukunya, sekali lagi ada di depan. Apabila perlu informasi tentang Cimahi Heritage bisa menghubungi Kang Mek dan kawan-kawan. Apabila perlu informasi tentang kayu maca dan sebagainya, boleh bertanya ke bagian dalam. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya.